Baik, kali ini saya akan mencoba membuat kisi-kisi ujian final tes statistik. Pertama, materi ujian terdiri dari yaitu uji chi-square, di mana uji square ini adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori. Tujuan utamanya menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut dalam satu populasi. Sebagai contoh kita lihat sebagai berikut. Di contoh ini kita lihat ya, ada 5 orang responden ya, berjenis kelamin pria, wanita, pria, wanita, pria. Warna kesukaan ada biru, merah. Data inilah yang disebut dengan data kategori. Nah, sekarang kita coba ya membuatnya, mempraktekkannya di SPSS kita. Nah, kita kecilkan datanya supaya muat. Pertama, tentunya kita bukalah dulu variabel view. Nah, kita bikin di sini jenis kelamin atau JK gitu aja lah kita buat. Baru di sini kita bikin warna favorit. Nah, warna. Nah, di sini kita masukkan values. Jenis kelamin pria, kita bikin labelnya 1. Kita add. Value terbalik 1. Kita sini pria, kita bikin pria, kita add. Dah, baru kita masukkan lagi 2. Kita add wanita. Nah, kita okekan. Inilah yang disebut dengan variabel kategori. 1 itu untuk warna biru, add. 2 untuk warna merah, kita add. Baru kita okekan. Nah, berdasarkan tersebut kita bukalah apa yang disebut data view. Nah, kita buka data view-nya. Kita buka ke sini, kita kecilkan dulu layarnya supaya kelihatan. Nah, ini dia datanya tadi di Excel ada. Nomor 1 adalah pria 1, warna kesukaan biru 1. Terus di sini wanita warna kesukaan biru. Baru pria warna gini ya dulu ya, pria wanita. Kita bikin pria wanita baru pria. Nah, di sini warna biru, merah, merah, baru biru. Nah, selanjutnya kita udah dapatlah datanya. Sekarang kita coba, sekarang kita lakukan uji square. Kita lihat caranya. Kita analisis, kita deskriptif, kita pilih cross tab. Nah, kita pilih JK jenis kelamin ke row. Warna kita bikin ke kolom. Nah, ya. Selanjutnya kita buka statistik. Uji yang diambil adalah cross tab. Ya, chi-square. Nah, ini jangan lupa chi-square. Ya. Baru kita ambil lagi, kita continue. Kita mau lihat lagi selnya apa. Sel yang mau kita ambil adalah observed dan expected. Ya, yang diharapkan, yang diamati. Kita continue. Kita okekan. Nah, muncullah hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa chi-square test. Nah, hasil yang bisa kita lihat adalah dari chi-square test ini. Di sini kita lihat, cukup melihat tanda signifikannya ini saja ya. Ada banyak tapi ini semua ya, atau ini pun kita lihat satu sisi, dua sisi. Kalau dia lebih nilai lebih kecil dari 0,05, maka asosiasi antara jenis kelamin dengan warna kesukaan adalah signifikan ya. Nah, jadi tapi kalau nilai lebih besar dari 0,05, maka asosiasi antara JK dengan warna kesukaan ya tidak signifikan. Nah,
Jadi kalau kita lihat dari hasil ini bahwa tidak satu pun dari nilai signifikan ini yang lebih kecil dari 0,05. Berarti kita putuskan inilah yang terjadi. Ya, tidak ada asosiasi antara jenis kelamin dan warna kesukaan. Nah, seperti itulah uji chi-square. Selanjutnya, bagaimana penerapannya? Nah, untuk penerapan, umpamanya untuk bidang mice, kita lihat di sini. Kita ingin melihat preferensi dan kepuasan peserta event, ya, peserta event. Di sini kita ingin melihat apakah ada asosiasi preferensi dengan kepuasan berbagai elemen. Misalnya, ada elemennya pemilihan acara, lokasi, jadwal layanan. Dengan uji chi-square dapat diidentifikasikan apakah ada perbedaan signifikan dalam preferensi ataupun kepuasan antara kelompok yang berbeda. Nah, itulah dia pemanfaatan chi-square. Ya, selanjutnya kita lihat bagaimana yang disebut dengan uji T, perbandingan satu variabel bebas. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang independen atau lebih dari dua kelompok yang independen. Independen artinya antara A di sini B tidak ada hubungan sama sekali. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan antara rata-rata variabel di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kena depresi ya. Nah, ada yang depresi sudah diterapi, ada skornya. Ya, ada yang nomor 2 ini dia diberikan terapi nomor 2. Jadi kita bikin di sini ya, di sini kita tuliskan di variabel view ini terapi, kita bikin di situ. Baru tingkat depresi. Nah, kita bikin di sini. Di terapi ini kita ganti ya. Kita ganti di sini, kita beri labelnya. Kalau dia 1 berarti tipe 1, kita add. Kalau 2 tipe 2, kita add, kita oke kan. Nah, baru di depresi. Nah, kita bikin di sini sama-sama dia. Nah, terapi ya kita ambil supaya apa ya, sama, kita ambil 55 orang. Terapi 1 1 1 1 baru 2 2 2 2 2. Nah, kita lihat nilai tingkat depresinya 57 61 ya, 61 67 63 51. Nah, baru yang kedua kita ambil dari nilai yang ini 47 42 59 37 35. Nah, udah. Nah, sekarang kita ikuti petunjuk dari buku ini. Bagaimana kita mengakukannya di SPSS. Nah, kita lihatlah kita. Nah, udah kita masukkan datanya tadi. Nah, sama kayak tadi, kita bikin analise comparemin independent sample t-test. Kita klik. Nah, select the variable depression, move into test variable. Depresi kita pindahkan kemari. Baru terapi kita pindahkan ke grup variabel. Nah, kita beri di sini udah kita pindah di find. Kelompok 1 nilainya 1, kelompok 2 nilainya 2, kita continue. Nah, di situ udah kita kerjakan. Baru setelah itu kita okekanlah. Nah, inilah yang muncul independent sample t-test. Macam mana cara kita membacanya? Ini kita geser ya. Ini kita pindahin kemari. Nah, ini katanya. Dia kita lihat dari mean. Dari rata-rata bahwa kelompok yang diberi terapi 1, tipe 1, itu lebih tinggi depresinya dibanding tipe 2. Nah, sekarang pemberian dari, nah, di sini katanya, ini saya besarkan supaya kalian tahu. Ini kita lihat di sini, V value lebih kecil dari 0,5, artinya
kedua kelompok terapi ditolak. Ya, jadi kedua kelompok terapi ditolak. Kalau menurut yang itu, menurut hasil yang kita buat, nilai dari t-test kita peroleh untuk dua kelompok itu, inilah dia nilai sig-nya. Nah, atau kita geser lagi kemari, ya ini aja kita lihat bahwa ini nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka kedua terapi ditolak. Kalau sig lebih besar dari 0,05, kedua terapi diterima. Artinya apa? Terapi model nomor 1, terapi model 2 diterima, artinya apa? Dia bisa menurunkan tingkat depresi. Tetapi kenyataannya hasil yang kita peroleh adalah lebih kecil dari 0,05. Berarti kedua terapi tersebut tidak bisa menurunkan nilai depresi. Itulah dia contoh ya untuk penggunaan independent sample t-test. Uji T perbandingan bebas. Satu sampel bebas. Nah, bagaimana kalau kita aplikasikan dalam pelajaran? Contohnya kita mau mengevaluasi efektivitas sebuah event. Uji T perbandingan bebas dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata yang relevan antara dua atau lebih kelompok. Umpamanya kita mau membandingkan antara promosi, ya, efektivitas dari promosi, acara konvensi, dan kelompok acara pameran. Jadi seperti tadi, apakah ada dua di sini, yaitu sama-sama dipromosikan, tapi satu beracara konvensi, satu acara pameran. Nah, hasil ini diuji dengan uji T perbandingan bebas. Nah, itulah contohnya. Satu lagi kita lihat. Untuk yang ketiga, kita masuk kepada apa yang disebut dengan uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA, yaitu metode statistik untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok independen pada sebuah variabel tergantung yang kontinu. Nah, ini bisa kalian searching nanti. Uji ini digunakan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut dalam hal variabel tergantung. Nah, ini agak sulit kita pahami. Kita ambil contohnya saja dari buku yang ini ya. Ini ada buku dari Ronald De Yoki. Kita lihat. One ini namanya, tadi itu soal ini namanya satu jalur. Dalam bahasa Inggris one way ANOVA. Jadi satu jalur, lihat banyak sekali. Nah, di ANOVA itu satu jalur membandingkan kelompok independen. Berarti, nah ini kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini saya besarkan supaya nampak. Nah, ini ada ANOVA between subject ANOVA, atau ini saya kecilkan hurufnya dulu ya. Saya keluar dulu supaya kecil dia. Nah, ini ada one way between subject analysis of variant. Nah, ini ada one way within, ada antara, ada di dalam. Nah, kita lihat yang mana yang mau dipakai. Yang kalau mengacu kepada soal itu adalah membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok yang independen. Berarti yang kita pilih adalah yang ada kata independennya. Ini dia one way within subject. Karena ada dua one way di sini. One way between, ada within. Nah, ini dia, kita ambil yang within. Nah, di sini kita mau melihat ada, ya ini dia. Objektifnya menguji apakah rata-rata dua variabel atau lebih dari sekelompok yang berhubungan berbeda secara signifikan dengan sebuah variabel. Nah, coba kita bandingkan tadi dengan yang soal ini. Independen, ada kata independen. Lihat kata kuncinya di situ ya. Dia di sini, coba kalau yang ini, itu tadi within. Kalau kita buka yang between,
one way between subject. Nah, ada dia yang kuncinya. Ini dia. Kita lihat di sini. Ini saya besarkan. Menguji apakah rata-rata dua kelompok atau lebih berbeda secara signifikan terhadap sebuah dependent variabel. Ya ini dia. Jadi yang kita pakai adalah between subject. Ya, kita lihat masuk ke contoh soal saja. Kita lihat ini ada 10 orang, ada 20 orang ya. Dilihat bagaimana apa tadi soalnya nih, kita lihat dulu supaya research question. Apakah jumlah kata yang diingat tergantung pada jenis strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, kita lihat di sini ada 20 orang, tapi supaya jangan capek kita 30 pun. Nah, jadi ada 3 strategi. Ya, inilah berapa kata yang dia ingat. Strategi 1 kita ambil masing-masing 5 orang saja ya. Kita ambil masing-masing 5 orang supaya kita bisa. Nah, ini kita coba praktekkan ke SPSS. Nah, ini berarti kita buka variabel, kita masukkan partisipan. Nah, ini nggak usah sebetulnya ya, tak usah. Tapi nggak apa-apalah, kita ketikkan partisipan. Ini artinya peserta. Baru yang penting itu ini strategi. Baru satu lagi jumlah kata yang diingat. Kita tulis saja kata bahasa Indonesia. Nah, kita ambil tadi partisipan. Ada 3 strategi. Kita mau ngambil 15. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita masuk ke variabel. Strategi ini mau dibagi 3. Kita ambillah. Kita beri nama strategi 1. Kita etap. Kita bikin dia di sini menjadi strat 1 at. Oke, baru 2 kita bikin strat 2 at. 3 untuk tab strat. Jangan huruf besar, huruf kecil saja. Strat 3 at. Baru kita oke kan. Nah, karena kita mau mengambil dia supaya sama 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 ya, 3 3 3 3 3. Nah, sekarang berapa kata yang dihafal? Kita ambil yang atas-atasnya saja ya. 8 10 9 7 9. Udah. Baru strategi 2. Kita lihat 12 10 9 10 9. Nah, baru masuk ke strategi 3. Kita geser dulu ini supaya kelihatan ya. Kita geser kemari. Nah, jumlah kata ya 6 4 5 6 4. Nah, udah pas dia. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat petunjuk di buku ini. Nah, baru analise. Nah, kita buat di sini. Analise comparemin. Baru kita pilih one way ANOVA. Nah, selanjutnya yang kita masukkan katanya select dependent variable kata. Baru faktornya kita geser strategi. Nah, ya. Option, kita klik option. Nah, yang kita pilih adalah one way ANOVA descriptive homogeneity variant test. Nah, kita continue. Setelah itu, nah ini dia kan ada gambarnya. Kita juga sudah di situ continue. Baru one way pada yang lain post hoc. Nah, post hoc kita pilih 2K. Nah, kita continue. Nah, kita ikuti saja apa maunya ya kan. Nah, kita oke kan. Cas. Ini udah muncul hasilnya. Sama seperti yang lain ya. Dia itu kita lihat di sini. Dari mana kita membaca? Tetap kita baca dari nilai signifikannya. Nah, di sini kita harus mengetahui ada hipotesis ya. Semuanya ada hipotesis, cuman tadi tidak saya sebutkan. Di mana
hipotesis 1, strategi A, strategi B, strategi C. Ini sama semua. Kalau H1, setidaknya satu varian berbeda dengan yang lain. Cara melihat, jika nilai p-value lebih kecil, maka diterima hipotesis 0. Nah, itu saja pegangan kita. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, dia lebih kecil. Tapi kalau data kita, nah, ANOVA kita buka di sini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, dia lebih kecil. Nah, kita ambil kesimpulan. Jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Apa kalimatnya? Semua strategi bisa dipakai. Nah, sama semuanya. Kalau SIK lebih besar dari 0,05, H0 ditolak. Berarti hanya ada satu yang bisa dipakai. Nah, dipakai ya. Oke. Berarti kita lihatlah di situ bahwa kita keluar dulu dari sini ya. Nah, kita kecilkan, kita kembali ke sini bahwa kita lihat, kita buka bahwa dengan penggunaan strategi ABC atau 1 2 3 bisa berhubungan, baik strategi 1, strategi 2, strategi 3 bisa mengingat orang lebih banyak kata. Nah, itulah dia. Sekarang kita coba melihat aplikasinya. Nah, aplikasinya contohnya efektivitas lokasi acara. Di sini digunakan membandingkan lokasi acara terhadap tingkat partisipasi, kepuasan peserta, dan pencapaian tujuan. Misalnya, dianalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari rata-rata variabel tergantung antara acara yang diselenggarakan di lokasi seperti kota A, B, dan C, membantu dalam mengevaluasi. Nah, ya. Jadi dari contoh soalnya adalah evaluasi efektivitas lokasi acara. Bagaimana cara mengamatinya? Nah, sekarang kita masuk ke yang satu lagi, yaitu uji korelasi. Uji ini dipakai untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel secara kuantitatif. Uji ini mengukur sejauh mana perubahan dari satu variabel berkaitan dengan perubahan variabel lainnya. Hasil uji korelasi dapat mengindikasikan kekuatan dan arah hubungan antara kedua variabel tersebut ya. Nah, kita lihat dulu teori prakteknya. Di sini ada mau melihat hubungan ya. Kita besarkan dulu ini. Nah, apakah ada hubungan antara meaning in life and psychological well-being? Nah, kita nggak usah peduli artinya apa, tapi yang pasti kita ingin melihat apakah ini berhubungan dengan ini. Nah, ini ada partisipannya, pesertanya 30 orang. Terlalu banyak ya. Berarti kita ambil 5. Nah, ya. Nah, kita lihat 5. Nah, ini kita keluar dulu. Kita buka SPSS kita. Nah, buka variabel view. Kita buka. Kita bikin di sini. Nggak usah lagi pakai partisipan, langsung saja. Meaning. Nah, huruf besar aja kita bikin. Meaning. Baru ini well-being. Oke. Nah, nggak bisa terlalu banyak katanya. Well aja kita bikin. Nah, udah. Nah, kita ambillah datanya. Kita masuk kemari. Nah, kita lihat di sini. Meaning kita ambil 5. Ya, 5, 35, 65, 14, 35, 65. Nah, udah. Ya kan? Udah berapa ini? Oh, salah kita tadi kurang atas ya. Jadi ini kita blok aja, kita Ctrl X, kita bikin kemari, Ctrl V. Nggak mau dia. Nah, ini kita bikin Ctrl X, kita geser ke Ctrl V. Nah, udah. Well-nya kita ambil 5 juga. Oh, ini kayaknya harus ada partisipannya ini. Nah, cobalah dulu ya. 19 baru 27, 19 baru 35 baru 34. Nah, kita bikinlah di sini lagi
namanya peserta bahasa Indonesia. Nah, oke. Kita bikin di sini 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Nah, bagaimana caranya mengerjakannya? Kita lihat. Nah, ini dia ada. Nah, kita klik analise correlate bivariat. Nah, kita pindahkan well dengan meaning. Oke. Nah, baru setelah itu apakah ada lagi? Tidak ada lagi opsi lainnya. Hanya katanya person sama to tell. Diklik. Baru ada lagi ya? Tidak. Kita oke kan. Nah, muncullah hasil seperti berikut. Nah, melihat korelasi juga bisa ada melalui tabel, ada langsung dari p-value-nya. Nah, jadi di sini lebih berapa dia sig-nya. Nah, kalau saya besarkan, di sini bisa kita lihat nilai sig ini ya lebih besar daripada 0,05. Nah, apa artinya? Nah, kita lihat kemari bahwa hipotesis di awalnya tadi apa dulu? Kita tahu dulu apa hipotesisnya. Jadi memang harus ada dulu kita buat hipotesis atau dugaan jawaban kita sementara. Yang jawab pertanyaannya tadi apakah ada hubungan antara meaning dengan well. Nah, hipotesisnya apa? Hipotesisnya tentunya ada hubungan. Nah ya, kalau H1-nya tidak ada hubungan. Nah, berdasarkan hasil tadi nilai sig-nya lebih kecil dari 0 menurut buku ini ya, kalau datanya 30. Nah, berarti lebih kecil dari 30, maka hipotesis 0 ditolak. Kalau kita punya lebih besar dari 0,05, kita punya ini yang kita potong angkanya jadi. Nah, kita bikin di sini. Nilai sig lebih kecil dari 0,05. Berarti H0 diterima, atau apa dia? Bahwa ada hubungan antara itulah dengan itu. Kalau sig-nya lebih besar dari 0,05, H0 ditolak. Artinya apa? Tidak ada hubungan. Nah, ya, tidak ada hubungan. Nah, ya. Nah, berarti kalau kita lihat punya kita yang kita hitung tadi, nilai sig-nya 0,321. Berarti lebih besar. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara well dengan meaning. Nah, itulah dia. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh aplikasinya dalam sehari-hari dalam bidang MICE. Contoh yang dipakai adalah evaluasi keberhasilan acara. Uji korelasi digunakan ya. Umpamanya adakah hubungan antara kepuasan peserta, partisipasi atau pencapaian tujuan acara. Jadi lihat apakah ada korelasinya. Nah, begitulah dia. Terakhir di sini kita masuk yang namanya regresi linear berganda. Di sini gunanya melihat hubungan ataupun pengaruh antara satu buah variabel dengan terikat atau dua dengan dua atau lebih variabel bebas. Jadi bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, kita ambil contohnya langsung, kita ambil buku tadi. Nah, kita lihat di sini mana dia? Ini dia. Nah, di buku ini apa tujuannya? Tujuannya adalah, nah ini dia research question. Nah, apakah terdapat pengaruh H1, H2, H3? Ya, apakah kehubungan prediksi antara meaning in life? Apakah optimisme bisa memprediksi meaning in life? Itu dia ya. Ada 3 dia. Ada variabel bebasnya, ada connectedness, optimisme, dan akademik sukses. Variabel terikatnya meaning in life. Nah, kita ambil di sini datanya banyak sekali ya. Partisipan, kita lihat di sini. Ini partisipan. Ini partisipan sampai 30. Nah, kita ambil apa saja ya, 5 saja kita. Gak usah banyak-banyak. Nah, tapi itu salah sebetulnya. Tapi untuk latihan tidak apa-apa. Ini kita kecilkan. Nah, ini kita buka SPSS kita. Kita ambil, nah ini data. Nah, data view. Buka dulu variabel. Nah, ini kita geser kemari. Kita bikin. Nah, ini kita ganti
Jangan lagi kita bikin meaning karena sudah ada di sini meaning, kita ganti jadi kita balik saja mining. Nah, udah nggak boleh sama ya. Baru connect, baru optimism. Nah, connect, baru optimism. Nah, kita lihat 55 saja kita ambil. Gak usah banyak-banyak. Kita hanya mau prakteknya saja. Ini kita ambil 34. Baru 62. 54. 59. 28. Nah, meaning sekarang. Connect dulu. 25. 41. 38. 36. 18. Nah, optimism. Nah, 14, 20, 18, baru optimism 14, 35, salah, 40, 35, 32. Ada satu lagi, sukses rupanya. Ini lupa kita sukses. Nah, udah kita masukkan. Sukses itu ada 32, 14, ini 14, baru 35, baru 40, 35, 32, 32 jangan 31. Nah, sukses ini kita bikin 12, 20, 18, 17, 15. Nah, kita mau meregresikannya. Nah, caranya kita ikuti di sini. Analise regression linear. Nah, kita lihat meaning ke dependen, connect optimis, dan sukses kita pilih ke independen. Nah, ya, kita terus kita ikuti saja. Pilih baru sesudah itu statistik. Pilih model fit deskriptif estimator. Udah continue. Apalagi katanya? Nah, di sini dia dilihat dari sini saja. Dari koefisien yang ini. Ya, kita oke kan dulu ini. Nah, muncullah dia hasilnya. Yang kita butuhkan di sini melihat tanda sig saja seperti ini. Nah, katanya di sini lebih kecil dari ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita punya ya, saya besarkan. Ya, ini agak sulit dia ya. Macam gini aja. Kita keluar dulu. Kita keluar dulu dari ini kita fullkan layarnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini lebih kecil atau sama. Ini lebih besar. Artinya apa? Nah, kita geser kemari ya. Untuk connect memiliki pengaruh sebesar ini signifikan terhadap meaning. Optimisme memiliki pengaruh sebesar ini tetapi tidak signifikan. Sukses memiliki pengaruh negatif. Nah, ini tidak signifikan. Nah, itulah ya contohnya. Sekarang terakhir kita lihat bagaimana pengaplikasian regresi ini dalam kehidupan, khususnya dalam belajar event. Di sini kita lihat bagaimana mengevaluasi. Nah, mana dia contohnya ini? Ya, ini dia. Dampak-dampak terhadap umpamanya adanya program promosi insentif atau lokasi, apakah memiliki dampak terhadap jumlah partisipasi peserta. Itu dia ya. Jadi itulah contoh-contoh pelajaran sesudah mid semester hingga final tes resumenya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.